Sobat Penabur di 15 kota, bersyukur kita dapat belajar bersama dengan Pak Pendeta Nathanael Setiadi, narasumber New Webinar BPK Penabur. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Pendeta Nathanael Setiadi. Harapan kita bersama adalah agar kita semua dapat mengikuti teladan kasih Tuhan yang tanpa syarat bagi seluruh ciptaannya. Nah, Pak Pendeta, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar kita menjadi agen perubahan positif di lingkungan kerja atau menjadi teladan dan memotivasi orang lain untuk mengadopsi sikap kasih tak bersyarat dalam pekerjaan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Dalam hal ini konteksnya adalah sekolah dan sekretariat. Ya, baik, terima kasih Bu Vera. Sobat Penabur 15 kota, setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan. Memang kita sadar bahwa lingkungan kerja kita barangkali belum cukup ideal untuk kita bisa bekerja dengan gembira, merasakan cinta kasih yang tak bersyarat, tapi itu bukanlah kondisi yang membuat kita tidak punya pengharapan, tidak juga berusaha untuk mewujudkan kasih tak bersyarat ini. Maka menurut saya ada 3 hal yang penting untuk kita cermati agar kita bisa menjadi agen perubahan di lingkungan kita bekerja sebagai guru ataupun juga tenaga sekretariat begitu ya. Nah, yang pertama adalah begini. Penting sekali setiap Bapak Ibu, Sobat Penabur 15 kota untuk tidak mengecilkan potensi Bapak Ibu dalam rangka mengasihi. Maksud gimana? Setiap kita tanpa terkecuali punya potensi untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi murid-murid, untuk mengasihi rekan sekerja guru, atau staf sekretariat, atau bahkan juga para orang tua. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Bahwa ada kalanya kita merasa kecil hati. Lah, siapa saya? Saya kan cuman staf, saya kan cuman guru baru, saya kan udah mau pensiun, apa yang bisa saya lakukan untuk menghadirkan perubahan? Seolah-olah kita nggak punya potensi untuk mengadakan perubahan. Nggak begitu pengertiannya gitu ya. Setiap orang tanpa terkecuali punya potensi untuk mengasihi, untuk menghadirkan perubahan. Camkan itu ya. Memang ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan jabatan yang ada pada mereka punya kesempatan lebih besar untuk menghadirkan perubahan. Ya, betul. Tapi bukan berarti bahwa Bapak Ibu guru yang biasa, staf sekretariat, tidak punya potensi yang serupa. Ada potensi itu. Setiap kita tanpa terkecuali punya potensi untuk mengasihi tanpa bersyarat. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, yang juga perlu dicamkan adalah jangan kita membayangkan, jangan kita juga mengharapkan perubahan itu dilakukan oleh orang lain lebih dulu dong, baru saya akan berubah gitu. Kadang-kadang kan kita merasa kepala sekolah saya nggak oke, ya saya gini-gini aja dong gitu. Nggak bisa begitu. Atau rekan guru saya kinerjanya begitu-begitu aja, dia nggak mau lebih bekerja keras lagi. Ya sudah, saya pun juga segini-segini aja. Nah, bayangkan kalau kita punya pola pikir perubahan itu harus dimulai dari orang lain, ternyata orang lain belum sadar tuh tentang pentingnya perubahan gitu ya. Pertanyaannya adalah kapan perubahan itu bisa dimulai kalau begitu. Nah, karena itu kan penting sekali untuk menyadari bahwa perubahan itu perlu dimulai dari diri sendiri. Kalau lingkungan kerja kita tidak cukup nyaman karena tidak cukup keramah tamahan ya, dari sama guru, dari rekan-rekan staf sekretariat kepada para orang tua dan sebagainya, ayo mulai dari diri sendiri. Ketika datang, sapa, selamat pagi, bagaimana kabarmu? Sapa dengan hati, sehingga, loh, kok dia mau menyapa saya? Kok dia bersemangat ya memulai pagi hari? Saya juga mau ikutan menyapa, ikutan bersemangat seperti dia. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Nah, yang ketiga, yang terakhir, lakukanlah perubahan secara bersama-sama dalam komunitas. Kenapa itu penting? Karena kalau kita mengupayakan perubahan seorang diri, kita ini kan bukan superhero,
Gak mungkin kita bisa mengubah dunia seorang diri. Tapi kalau kita bersama-sama dengan orang lain, kita lebih mudah untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dalam komunitas kita. Bapak Ibu guru, terutama yang diberikan kesempatan menjabat sebagai pimpinan struktural, sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu punya potensi untuk menggerakkan Bapak Ibu guru yang dinaunginya untuk bersama-sama menghadirkan perubahan, untuk menghadirkan kasih yang tak bersyarat itu kepada murid-murid, kepada para orang tua. Tapi sekalipun begitu, Bapak Ibu guru yang bukan dalam jenjang struktural, yang katakanlah masih baru, juga perlu melihat siapa saja teman-temannya yang punya semangat yang sama untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik di sekolah, di lingkungan tempat kita bekerja. Kumpul dengan mereka, banyak bertukar pikiran dengan mereka, sharing dengan mereka. Sehingga ketika kita punya semangat yang sama, kita upayakan perubahan itu secara bersama-sama, sehingga dampaknya bisa meluas. Karena kalau kita hanya kerjakan sendiri-sendiri, ya bisa sih, tapi rasanya butuh waktu lebih lama, butuh energi yang juga lebih besar untuk melakukannya. Tapi kalau kita bersama-sama, rasanya jauh lebih powerful upaya yang kita mau hadirkan. Demikian Bu Vera. Ya, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya yang sangat mencerahkan bagi kita semua. Di akhir episode New Webinar kali ini, berkenan kiranya Pak Adi untuk memberikan closing statement. Ya, Sobat Penabur di 15 kota, di bagian awal tadi kita sudah diingatkan bahwa setiap kita lahir dan hadir oleh karena cinta. Dari cinta kita ada. Maka panggilan kita adalah untuk menyebarkan pengalaman kita dikasihi, pengalaman kita disayang oleh orang tua, oleh kakak, oleh adik, oleh om, oleh tante, oleh tetangga bahkan, oleh gereja, oleh pendeta, oleh penatua, oleh siapapun. Pengalaman dicintai itu bawalah, hadirkanlah dalam relasi kita dengan sesama, dengan teman sebagai sesama guru, dengan teman sebagai sesama staf sekretariat, dengan para orang tua. Bawalah cinta kasih itu dalam relasi yang kita miliki di sekolah. Nah, nyatakanlah cinta kasih yang kita miliki itu dalam setiap relasi yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu adalah seorang suami atau seorang istri. Terapkan itu juga di lingkungan keluarga. Sehingga apa yang kita terapkan di lingkungan sekolah, tempat kita bekerja, juga kita hadirkan di lingkungan terkecil kita, di rumah, di keluarga kita. Sehingga dengan kita mengupayakan cinta kasih yang tak bersyarat dalam segenap relasi yang kita miliki, kita akan menjadi pribadi yang otentik, tidak bertopeng, tidak munafik di sekolah. Karena ada kepala sekolah, wah kita menjadi pribadi yang santun, pribadi yang respect, pribadi yang penuh hormat, pribadi yang bekerja dengan gigih. Tapi nggak ada kepala sekolah, guru-guru ya atau staf kemudian merasa saya bisa bebas. Kembali pada jati dirinya yang buruk pada akhirnya. Nah itu keliru. Tempuhlah upaya untuk mencintai tanpa syarat secara otentik dalam seluruh relasi yang kita punya. Bahwa kita masih gagal, bahwa kita masih seringkali terbawa emosi, bahwa kita ada kalanya kita sakit sehingga kita mendendam terhadap seseorang, tidak bisa mengasihi orang itu dengan optimal. Wajar. Pengalaman itu adalah hal yang manusiawi, tapi kita melakukan cinta yang tak bersyarat bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita melakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Ada Roh Kudus Allah yang berdiam dalam diri kita, maka andalkan Dia supaya cinta yang tak bersyarat itu betul-betul bisa kita hadirkan secara otentik dalam diri kita. Kalaupun kita perlu waktu, kita perlu proses untuk katakanlah mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, libatkanlah Roh Kudus supaya Tuhan dalam anugerahnya, dalam hikmatnya menolong kita untuk berpulih secara batin, secara mental, secara spiritual, secara relasional, sehingga kasih tak bersyarat itu semakin bisa kita hadirkan dalam upaya dan niat nyata kita, sekaligus dalam anugerah Allah bagi kita. Selamat
mengasah unconditional love dalam kehidupan pekerjaan kita di penabur dimanapun kita berada. Terima kasih Pak Adi untuk paparan dan closing statement yang telah disampaikan. Kiranya paparan yang disampaikan semakin mencerahkan dan memotivasi kita semua untuk menjadi alat Tuhan dalam menyebarluaskan kasih-Nya yang tak bersyarat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam hidup dan karya Bapak. Sobat Penabur, terima kasih telah menyimak new webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur, pengurus 15 kota setempat, dan pejabat struktural yang telah mendukung terselenggaranya new webinar ini. Sampai jumpa di new webinar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.